Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus APKS dan SLCC PGRI Kota Kediri. Yang saya hormati para narasumber yang insya Allah di hari keduamu dengan Bapak Marjono SPD, pegiat literasi, juga sekaligus guru dari SD Plus Rahmat, sekaligus trainer dari Microsoft Office 3 literasi yang nanti juga akan menyampaikan materinya. Baik, Bapak, Ibu, guru semuanya yang masih tetap semangat, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu ini di hari kedua dan Bapak Ibu guru semua yang sekarang masih mengikuti kegiatan di Gulis ini senantiasa diberi nikmat sehat. Demikian juga doa kita bagi para narasumber kita ya pada siang hari ini, senantiasa diberi kesehatan dan yang akan disampaikan oleh Bapak Marjono SPD yang biasa kita panggil dengan nama kerennya Bang John. Sebelumnya akan saya sapa terlebih dahulu ya Bang John. Assalamualaikum Bang John. Waalaikumsalam warahmatullahi Terlebih wabarakatuh. dahulu dari kurikulum vitae atau riwayat narasumber kita yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini dengan judul Cara Jitu Menulis Buku. Beliau Bapak Marjono atau yang lebih dikenal Bang John ini asli Nganjuk. Jadi tetangga kita sendiri dari Kota Kediri yang lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1982. Beliau lulus S1 program. Beliau juga pernah menjadi guru berprestasi di Kota Kediri yang maju ke tingkat provinsi Jawa Timur. Pernah menjadi juara 1 Bupres, baik tahun 2014 dan tahun 2018. Ini kita tunggu sebentar lagi beliau akan maju guru tingkat naik. Kemudian beliau ini, Bang John ini memang terkenal guru yang suka tantangan. Jadi segala sesuatu hal yang penuh dengan uji adrenalin. Jadi Bapak, Ibu guru yang mungkin ingin berkonsultasi tentang bagaimana mendidik
murid-murid Bapak Ibu supaya bisa menjadi siswa-siswi 365 ini juga bisa sharing dan berkonsultasi juga, bahkan bisa mengundang Bang John. Gratis ya Bang John ya. Jika Bapak Ibu Siap, guru insya Allah. dari sekolah-sekolah lain ingin berkonsultasi tentang masalah Olimpiade dan masalah ini, Bang John siap untuk bisa sharing atau bisa mendampingi Bapak Ibu guru semua. Baik Bapak Ibu, untuk buku sangat banyak sekali. Ini beliau juga salah satu founder klub MIPA dari SD Plus Rahmat, kemudian blog beliau juga modul klub MIPA, kemudian juga tim pembina Olimpiade Kota Kediri. Beliau juga penanggung jawab penyelenggara berbagai Olimpiade nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Kota Kediri. Selain itu, Bang John juga merupakan salah satu pengurus dari APKS SLCC PGRI Kota Kediri. Dan beliau juga selain Jawa Timur dan trainer Microsoft Office 365. Bukunya sangat banyak sekali, nanti Bang John akan banyak bercerita kepada Bapak Ibu guru semua tentang bagaimana sih tipsnya dan cara jitu bisa menghasilkan atau bisa menuliskan sebuah karya menjadi sebuah buku. Untuk selanjutnya, Bang John untuk bisa menyapa dan memulai materi pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu guru semua sudah siap nih, sudah makan siang, sudah siap, jangan sampai lupa untuk mengisi daftar kehadiran. Tata tertibnya sama seperti yang kemarin. Mohon yang di Zoom meeting bisa menyalakan kameranya, kemudian di mute ya semua untuk suaranya supaya selama mengikuti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, ini ada sebuah kata-katanya ini mungkin dari Bang John juga kemarin disampaikan, bahwa menulis itu adalah olahraga jiwa. Tanpa bakat pun sesungguhnya setiap orang bisa menulis, apalagi sang guru. Asalkan punya kemauan dan bakat itu akan bisa dikembangkan saat kita sudah mulai menulis. Digulis, diklat guru menulis, guru Kediri menulis buku, salah saku, satu sekolah, satu buku. APKS SLCC PGRI Kota Kediri, Dinas Pendidikan Kota Kediri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya langsung saja kita terhubung dengan narasumber kita yang pertama pada hari kedua siang hari ini, yaitu Bapak Marjono SPD, atau yang akrab kita panggil Bang John. Monggo, kepada Bang John kami silahkan. Bapak Ibu, selamat mengikuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadzah Tutut dan Bapak Ibu semua peserta diklat guru menulis. Mohon maaf untuk operator, ini suara saya ada feedback kayaknya. Bisa dikondisikan dulu. Sehat Bang John? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kopinya sudah diminum, kopi? Oh, Sudah. alhamdulillah. Silakan, monggo. Baik. Tes. Oke, sudah. Oke. Baik, saya mulai nggih, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Hari ini kita bisa bertemu di sini di dunia maya, nggih. Tapi semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan tetap semangat untuk thalabul ilmi. Ya, semoga nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat begitu. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Ustadzah Tutut, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri. Tadi sudah cukup panjang lebar. Saya langsung ke materi. Mohon izin untuk share screen. Ya, silahkan Bang John. Tuh. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah Apakah jelas, sudah Ya, Bang John, oke. jelas. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sudah. Ini semangat luar biasa ini, Bu Lili. Sudah. Oke. Sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu, mohon izin untuk sedikit sharing terkait dengan cara jitu menulis buku. Jadi sebenarnya di sini kita sama-sama belajar, nggih. Saya juga masih tahap belajar. Sebelumnya mohon maaf untuk guru saya di sini. Ada beberapa guru saya menulis di sini. Mohon izin untuk sharing. Semoga nanti sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sebelum Bapak Ibu kenakan yang ini, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Nah ini, Amin, Bapak Ibu amin, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sudah kenal ini? Kenal J.K. Rowling. Oke, ya, yang kenal luar biasa. Dia seorang penulis buku yang paling laris ya, penjualan bukunya ini luar biasa. Seorang single parents yang sukses menulis buku. Kalau yang ini Bapak Ibu kenal? Yang paling laris ya. Yang ini? Penjualan Dale Carnegie. Oh, bukan. Siapa? Ya, betul. John Advocate ya. Oke, betul. Nah, kalau yang ini pasti kenal ini. Nah, ini kenal ini? Nggak kenal, Pak. Oke, segera saya tutup ya, nanti disemprit panitia nanti. Oke. Kalau yang ini Bapak Ibu pasti kenal ya. Ini Mas Darwis ya, atau Terelie begitu ya. Yang novelnya sangat luar biasa dengan hafalan seperti Lisa ya. Nah, yang ini. Laskar Pelangi. Oke. Karyanya ya yang ingat ya, Andrea Hirata. Jadi dari Bapak Ibu dari sebuah buku ya bisa meraup miliaran rupiah ini, Masya Allah. Semoga nanti dari kita tangan-tangan guru ini juga bisa menghasilkan miliaran begitu. Amin. Yang berikutnya. Ini ada yang kenal? Ya, Ustadz Habibur Rahman ya. Iya, beliau juga seorang sutradara, seorang dai, dan seorang penulis ya. Dan sukses dengan menulisnya. Sebelum ke materi, mohon izin untuk menyampaikan ini tadi yang sempat dibacakan oleh Ustadzah Tutut tadi, yang semoga dengan tulisan singkat ini bisa menginspirasi kita semua sebagai guru untuk mau memulai menulis, ya, mau memulai menulis dan istiqomah dalam menulis begitu. Tanpa bakat pun, sesungguhnya setiap orang bisa menulis, apalagi sang guru. Kuncinya satu, asalkan punya kemauan. Ya. Dan bakat itu akan bisa dikembangkan saat kita sudah mulai
menulis. Ya. Jadi Bapak Ibu, menulis itu ada rumusnya. Jadi ada kemauan dan usaha keras. Jadi jika seorang guru memiliki kemauan yang luar biasa untuk menulis dan dia berusaha keras untuk menulis, maka dia akan sukses dengan tulisan. Bapak Ibu, mengapa seorang guru harus menulis buku? Sebenarnya ini banyak sekali latar belakang yang memaksa seorang guru untuk dapat menulis. Tetapi di sini saya sampaikan cukup satu saja, yaitu karakteristik guru di era 4.0, ya, atau era revolusi industri. Saya sampaikan seorang itu adalah seorang motivator, fasilitator, dan inspirator. Cyberisasi atau digitalisasi pedagogi, kemudian transformasi kultural, kreatif, inovatif, dan yang terakhir menulis dan menuangkan ide inovasi dalam buku atau karya ilmiah. Nah, Bapak Ibu, di sini ada menulis. Nah, salah satu karakteristik guru era 4.0 itu adalah menulis. Jadi apa yang ditulis? Ide-ide atau inovasi dalam rangka perbaikan proses pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini biasanya yang dihadapi seorang guru ketika menulis. Yang pertama adalah kendala psikologis. Ini yang suatu kendala yang berasal dari dalam diri seorang guru, biasanya malas, kemudian tidak pede, merasa tulisannya kurang bagus, dan seterusnya. Kemudian kehilangan mood, jadi tidak mood untuk menulis begitu. Ini yang cukup berat, yang paling berat itu kendala psikologis. Jadi kendala menulis yang berasal dari diri seorang guru. Ini akan sangat susah sekali ketika seorang guru sudah merasa malas untuk menulis. Nah, nanti bagaimana cara mengatasi ini? Ya, jadi nanti ada triknya bagaimana supaya kendala psikologis ini bisa teratasi dengan baik. Yang kedua, ini yang juga susah sekali, yaitu di waktu, kendala di waktu. Ya. Kendala di waktu, seorang merasa kehabisan waktu ketika mau menulis. Biasanya nanti saja begitu, nanti saja, akhirnya sampai habis waktunya. Bisa jadi karena terlalu padatnya aktivitas. Bahkan ketika terlalu banyak kengangguran, jadi terlalu banyak waktu luang, itu juga menjadi kendala di waktu. Jadi intinya adalah di manajemen waktu. Karena setiap kita sama Allah diberi 24 jam dalam sehari. Nah, jadi tinggal bagaimana kita sebagai guru bisa memanage waktu dengan baik. Jadi poinnya itu jangan sisakan waktu untuk menulis, tapi luangkan waktu untuk menulis. Jadi bikin schedule Bapak Ibu. Nanti di kelas pembimbingan, insya Allah akan kami share sebuah template jadwal untuk menulis. Begitu. Jadi ketika itu di jadwal, maka insya Allah nanti akan memudahkan kita untuk istiqomah dalam menulis. Yang berikutnya adalah di teknis. Merasa kurang menguasai teknis menulis. Bagaimana cara memulai menulis? Bagaimana cara menulis yang baik? Bagaimana cara menyusun kalimat yang baik? Bagaimana supaya alur cerita itu menjadi menarik dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini semua bisa dipelajari Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai seorang guru. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kreativitas. Jadi merasa kehabisan ide. Yang padahal sesungguhnya ide ini sangat banyak sekali, apalagi kita sebagai guru dan kondisi saat ini yang pandemi seperti ini memaksa kita sebagai guru untuk lebih kreatif melaksanakan pembelajaran. Jadi sebenarnya
tinggal bagaimana seorang guru pinter-pinternya untuk memanage waktu, kemudian mengatasi rasa malas ini, dan yang teknis ini kita bisa sekarang banyak sekali nanti kalau Bapak Ibu browsing gitu, cara menulis gitu akan sangat banyak sekali referensinya. Nah, jadi sebenarnya seperti di awal tadi, rumusnya tinggal M sama dengan K plus U. Nah, ini adalah solusinya dengan menggunakan rumus ini. Menulis akan sukses, akan berhasil ketika Bapak Ibu menerapkan rumus K plus U. Apakahnya kemauan, yaitu kemauan keras, kemauan kuat untuk menulis. Yang kedua adalah usaha keras untuk menulis. Jadi istiqomah menulis dengan cara tadi dibuat schedule harian. Jadi pastikan luangkan waktu tiap hari untuk menulis. Jangan sisakan waktu ya, karena kalau sisakan waktu pasti tidak akan tersiksa. Ya, tersisa gitu maksudnya. Ya. Jadi harus diluangkan, harus dibikin schedule-nya supaya nanti bisa terjadwal dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu menulis buku untuk guru ya, apakah buku solo atau buku kroyoan? Atau kroyoan itu istilahnya antologi ya. Di sini saya menyebutnya kroyoan begitu ya. Nah, sebenarnya langkah-langkahnya ini langsung saya uraikan dalam satu slide begini. Nanti penjelasan detailnya ke bawah ada trik-triknya begitu. Yang pertama untuk buku solo. Buku solo itu yang ditulis oleh seorang pengarang. Jadi satu orang yang menulis satu buku. Ini contohnya, nanti Bapak Ibu kebetulan ini masih proses cetak ya. Nanti masih proses cetak. Ini buku yang saya tulis yang terbaru, yang ketika rapat perdana persiapan digulis, kemudian muncul di ide saya. Ini banyak guru yang panduan untuk menulis, meskipun di luaran sana mungkin sudah sangat banyak. Jadi buku ini terlahir dari kegalauan saya yang kemarin ketika rapat perdana di Gulis untuk mengadakan diklat ini, kemudian muncul ide ini, lalu saya siapkan dengan langkah-langkah seperti ini Bapak Ibu. Dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, ketika ide sudah ketemu, waktu itu rapatnya di WA ya, masih di WA, kemudian tercatat di chat WA itu, kemudian saya pindah di catatan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu juga begitu. Bagaimana cara menangkap ide begitu ya. Kemudian dari ide ditentukan temanya, kemudian saya buat mind mapping, terus kemudian dikembangkan menjadi outline. Nah, nanti bagaimana cara membuat outline ini. Jadi dari sini nanti akan terlihat bagaimana isi buku itu nanti. Bagaimana isi buku itu nanti, kita memulai menulis dari mana begitu. Kemudian kita persiapkan referensi. Dari sini ini ternyata sudah banyak sekali referensi tips trik untuk guru supaya bisa menulis. Kemudian saya minta tolong kepada seorang ahli, nanti Bapak Ibu jika menulis buku solo juga demikian, maka akan sangat baik ketika naskah itu sudah jadi. Kalau saya kemarin ketika masih outline sudah saya kirim ke beliaunya ini, mungkin tidak terlihat ya, jadi ada Bapak Mulyana, yang bestseller juga, seorang ketua Litbang ya di Muhammadiyah di Surabaya. Saya konsultasi ke beliau dari outline ini, kemudian ditambah dikurangi begitu, disempurnakan, kemudian dari situ kita mencari referensi ya, jadi buku referensi, kemudian kita buat schedule. Kapan saya harus menulis itu ya? Apalagi kalau Bapak Ibu sekarang WFH ini juga masih bisa menyisihkan waktu ya,
mengagendakan atau membuat schedule yang lebih panjang untuk menulis. Yang kedua adalah buku keroyokan. Kemarin sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Marsudi dengan narasi orasi yang luar biasa ya. Kemarin semangatnya peserta sampai menggebu-gebu ya. Harusnya kemarin saya sampaikan ke Pak Marsudi, harusnya materi ini langsung diberikan setelahnya kemarin. Jadi ketika semangat Bapak Ibu sudah menggebu-gebu, itu kita masuk di sana sebenarnya. Tapi karena waktu sudah sangat sore, jadi diteruskan hari ini begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya tulis di sini, ini nanti alternatif ya. Jadi Bapak Ibu ketika nanti untuk menulis solo ini belum istilahnya belum sempat begitu, maka Bapak Ibu bisa mengambil alternatif yang kedua ini, atau yang kedua yang kemarin disampaikan Pak Marsudi, keroyokan yaitu dengan siswa, yaitu kita sebagai editor, atau dengan yang ini Bapak Ibu. Yang ini bagaimana teknisnya? Nanti Bapak Ibu di sini itu ada sekitar 750-an guru dari berbagai jenjang. Nanti Bapak Ibu bisa saling berkomunikasi, misalkan di grup ya nanti ketika sudah ada penugasan nanti akan dijelaskan oleh panitia. Nanti Bapak Ibu bisa menggandeng 1-2 orang. Saran saya tidak lebih dari 4 orang ya. Dalam satu buku ini sebaiknya 3 atau kalau mentok 4. 3 atau 4 penulis begitu. Nah, nanti Bapak Ibu misalkan di jenjang guru SD, silahkan nanti kolaborasi dengan temannya 3-4 orang begitu maksimal. Syukur-syukur kalau mampu ya yang buku solo ini. Caranya bagaimana? Kita cari ide. Sekarang ini insya Allah banyak sekali. Dari mana ide kita peroleh? Bisa jadi dari pelatihan ini Bapak Ibu. Dari pelatihan ini Bapak Ibu menemukan ide. Saat ini juga ketika Bapak Ibu mengikuti ini, silahkan nanti disiapkan alat tulisnya. Jadi ada bolpen sama kertas. Sewaktu-waktu nanti ada ide di kepala, langsung tuliskan saja. Biarkan mengalir. Ya, tuliskan saja, tidak usah di stop begitu. Nah, ketika nanti muncul beberapa ide, tuliskan, kemudian ajak beberapa orang, sampaikan ide-ide tersebut. Nah, dari situ akan muncul sebuah tema. Ketika tema ini sudah disepakati oleh 3-4 orang tadi, maka Bapak Ibu bisa mengembangkan menjadi sebuah mind mapping. Ya, kemudian dari situ dibuat outline-nya. Nanti seperti apa outline-nya akan kita tunjukkan. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu tentukan aturannya, seperti apa nanti buku yang akan dibuat, kemudian bagaimana pembagian kontennya, kemudian lakukan pengumpulan naskah dengan dikasih deadline begitu. Jadi diskusi sampai ada kesepakatan pembagian job disk begitu, pembagian penulisan konten, kemudian sampai schedule-nya, ada deadline-nya begitu. Nanti dari draft itu dikumpulkan kembali sesuai dengan deadline yang sudah disepakati. Nah, ini yang paling penting, usahakan Bapak Ibu punya reviewer ya, atau peninjau begitu, atau orang yang dirasa sudah cukup memiliki kemampuan dalam bidang tulis-menulis. Nanti supaya paling tidak diarahkan beliau ini kurangnya apa, langkah berikutnya seperti apa begitu. Baik Bapak Ibu, ini yang saya tawarkan Bapak Ibu, tips trik jitu-nya adalah dengan 7M. Apa itu 7M? 7M itu yang pertama adalah menulis apa saja. Jadi Bapak Ibu tulis apa saja. Termasuk kalau sekarang bisanya menulis di WA, di status ya, atau story WA begitu, atau story medsos begitu. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
itu jadikan sebagai wahana untuk belajar, melatih, mengasah otak kita untuk bekerja merangkai kata-kata begitu. Nah, jangan salah dari situ juga nanti Bapak Ibu dari status-status itu misalkan ya, misalkan mohon maaf ini saya sharing juga. Jadi insya Allah saya setiap hari itu juga membuat minimal satu tulisan yang itu menjadi WA story dan status di IG begitu. Nah, untuk apa? Nanti misalkan ya satu hari itu satu quote ya. Kalau saya kebetulan itu lebih cenderung ke quote ya, ke quote atau ke kata-kata bijak begitu. Sebenarnya bukan untuk orang lain ya, tetapi untuk apa istilahnya pepeling, untuk pepeling diri saya pribadi dan barangkali ketika itu menjadi jalan kebaikan untuk orang lain, maka kita juga akan mendapat cipratan pahalanya begitu. Nah, jadi setiap hari Bapak Ibu yang saya lakukan menulis ya. Jadi menulis yang sudah rutin itu di WA story dan di IG itu dalam model quote ya atau pepeling ya kalau saya menyebut. Nah, itu nanti bayangkan kalau setiap hari menulis satu saja, berhasil menulis satu quote, nanti dalam 1 tahun kita bisa mencetak itu bisa jadi 2 atau 3 buku. Oke, itu dari quote tiap hari tidak terasa nanti di tahu-tahu nanti ketika dikumpulkan, dibuat outline-nya yang sekiranya tulisan itu setema kita kumpulkan, bisa jadi itu nanti menjadi sebuah buku seperti itu yang tidak terasa. Itu masih proses ya, kalau punya saya belum saya bukukan, tapi sudah terkumpul di IG ya untuk menyimpan atau di FB. Begitu Bapak Ibu. Kemudian jadi jangan di stop ya Bapak Ibu, ketika muncul ide untuk menulis, segera eksekusi, jangan sampai di stop. Wis nanti aja ya. Karena dengan nanti saja itu, maka saya yakin pasti endingnya tidak akan terlaksana. Pasti itu ya. Pasti nanti ketumpuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya. Maka ketika Bapak Ibu sudah ada ide untuk menulis satu hal, pastikan itu ditulis. Apalagi sekarang kita sudah terfasilitasi dengan smartphone ya, dengan HP, di situ ada menu catatan begitu, aplikasi catatan. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada bisa menuliskan itu, ya, bisa menuliskan itu. Ya, jadi ketika seperti yang pengalaman saya tadi ya, yang saya sampaikan, ketika sakit ditulis, nanti clue-nya sakit itu ya. Jadi kemudian diberi tambahi narasi yang itu kita kaitkan dengan ada literaturnya ya, karena tadi tulisan saya yang quote tadi. Nah, kemudian ketika sedang jengkel, sedang marah dengan seseorang, kemudian ketika sedang galau dan seterusnya, tuliskan saja ya. Jadi jangan di stop. Kuncinya di situ. Tulis apa saja. Yang kedua, fokuskan pada satu tema. Bapak Ibu nanti jangan melebar kemana-mana. Jadi kalau mau bikin tulisan, ketika sudah fix satu tema, itu dikunci, di lock. Ya. Nanti kalau ada muncul ide lain, tuliskan. Ya, tuliskan juga, tapi nanti jangan dicampur. Jadi dipisahkan begitu. Kemudian membuat outline, mengumpulkan referensi. Mohon maaf, yang ini saya percepat, nanti penjelasannya di bawah saja. Kemudian mengembangkan outline, mengedit tulisan, dan menerbitkan. Jadi, mohon maaf, ini berdasarkan pengalaman yang saya rasakan, yaitu dengan 7M. Jadi waktu itu saya memulai belajar menulis itu ketika 2017. Tadi di atas sebenarnya mau saya tunjukkan, tapi ternyata tadi slide-nya sudah terlewat karena ada trouble di awal tadi. Jadi yang bisa saya rangkumkan dari pengalaman saya itu adalah 7M ini. Semoga nanti Bapak Ibu juga bisa mengaplikasikan
Nah, Bapak Ibu, yang pertama yaitu menulis apa saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalkan saat ini Bapak Ibu sedang mengikuti diklat ini ya. Barangkali nanti ada sebuah kegalauan dari Bapak Ibu. Kayak ini tadi misalkan ketika diklat kok ada sering sekali Bapak Ibu menyalakan mic-nya tidak terasa. Nah, seperti itu bisa jadi tulisan nanti dicari kira-kira penyebabnya apa ya gitu. Terus kemudian solusinya apa. Nah, itu nanti ini bisa menjadi sebuah tulisan nanti ya. Jadi nanti bisa menjadi referensi untuk panitia-panitia diklat begitu. Jadi alurnya seperti ini. Jadi apa-apa yang kita rasakan dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita tuliskan, kita tuangkan dalam bahasa tulis, bisa di kertas atau di HP. Kemudian kita cari penyebabnya itu apa sih sebenarnya yang menyebabkan. Kita coba beberapa alternatif solusinya seperti apa begitu. Nah, cuman biasanya mentoknya itu mulai menulisnya dari mana begitu. Ya, nanti akan kita pelajari. Nah, sekarang kita bagaimana cara menemukan tema. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat dari kehidupan kita sendiri seperti yang saya ceritakan barusan tadi. Kemudian bisa dari ketika Bapak Ibu diwawancarai, itu bisa muncul ide atau sedang mewawancarai. Kemudian bisa juga menggunakan teknik ATM, amati tiru modifikasi, atau mengawinkan dua ide, ya, mengawinkan dari dua ide dijadikan satu begitu. Kemudian pernyataan tokoh terkenal dan mengamati kehidupan orang lain. Jadi sebenarnya kalau tadi di awal kendalanya salah satunya adalah kehabisan ide, maka sebenarnya untuk guru itu tidak berlaku ya, karena dalam kehidupan sehari-hari seorang guru itu pasti akan banyak sekali kejadian. Nah, dari kejadian itu bisa kita tuliskan sehingga menjadi sebuah buku. Saya teringat ketika beberapa waktu lalu mengikuti juga pelatihan menulis oleh Prof. Eko. Beliau menyampaikan kalau biasanya saya mengikuti diklat menulis itu sekitar paling cepat 1 bulan jadi. Ya, menulis buku dalam 1 bulan begitu. Tapi yang ditawarkan Prof. Eko itu lebih ekstrim ya, jadi 1 minggu jadi buku. Ya, jadi buku itu maksudnya masih naskah ya, belum sampai ke penerbit begitu. Tapi itu sudah luar biasa. Bagaimana caranya? Jadi Prof. Eko itu pesannya hanya satu, tuliskan apa saja, baik itu yang kita lihat, kita rasakan, kita lakukan, tulis itu di HP ya. Beliau menulisnya di HP di menu catatan begitu. Dalam satu minggu beliau bisa menghasilkan 160 halaman. Itu ketika sudah diketik di Word dengan A5 ya, di ukuran A5 itu, kertas A5 itu bisa mencapai 160 halaman. Jadi hanya ketika mendampingi putranya ketika belajar. Hanya ketika mendampingi putranya ketika belajar, kemudian setelahnya itu dikorek-korek, ditanya-tanya dari anaknya itu, kemudian proses pembelajaran seperti apa, ditanyakan, itu ditulis oleh beliaunya. Ketika anaknya cerita itu ditulis, kemudian juga dari si ibu, bagaimana mendampingi itu ditulis, dan itu bisa jadi Bapak Ibu. Nah, jadi artinya sebenarnya tadi rumusnya sudah sangat jelas sekali. Pokoknya ada kemauan, kemudian ada usaha yang keras. Kemudian jangan takut untuk menulis. Ya, pokoknya tulis saja. Apalagi selama itu baik. Ya, pokoknya jangan menulis terus menghujat ya. Apalagi sekarang harus ekstra hati-hati. Nah, jadi jangan takut menulis apa saja, apalagi ketika itu adalah sebuah kebaikan. Nah, baik, berikutnya Bapak Ibu yang
M kedua yaitu memfokuskan pada satu tema. Ya, jadi pilih satu tema, pastikan bahwa tema itu benar-benar Bapak Ibu kuasai. Kalau saya kemarin di buku perdana itu, mohon maaf, di buku kedua itu kebetulan saya guru matematika Bapak Ibu. Saya kuliahnya juga di matematika, basicnya matematika, dan saya menjadi pembina olimpiade matematika. Nah, karena saya di bidang itu, maka yang saya tulis adalah pembahasan soal olimpiade matematika, dan itu bisa jadi satu buku. Nah, nanti Bapak Ibu juga begitu. Sudah mempunyai sendiri, keahlian sendiri, skill tertentu begitu. Misalkan guru bahasa Inggris, bahasa Jawa yang susah itu ya, atau mungkin guru yang lain, maka Bapak Ibu bisa mengambil tema itu, ya, yang benar-benar dikuasai. Maka hasilnya akan lebih perfect nanti, lebih bagus, lebih sempurna begitu. Yang kedua, pastikan bahwa tema itu masih up to date. Jadi ada unsur kebaruan Bapak Ibu. Jangan sampai itu temanya sudah tidak update begitu. Jadi nanti tapi tidak apa-apa sih kalau hanya untuk belajar begitu. Tapi tidak apa-apa untuk melatih skillnya dulu. Nanti di buku berikutnya baru mencoba mengikuti yang kedua ini, yaitu pastikan bahwa tema itu masih up to date. Yang berikutnya pastikan dengan dukungan referensi. Jadi referensi ini Bapak Ibu bisa kita cari di awal atau ketika kita sudah membuat outline-nya. Kalau saya kemarin, begitu outline-nya jadi, baru saya nyari referensi dari berbagai buku, kemudian juga sekarang itu di internet sudah sangat banyak sekali, tapi jangan lupa nanti juga perlu Bapak Ibu tuliskan sumber-sumber itu. Gitu nggih. Kemudian ketika sudah nemu satu tema, Bapak Ibu yakin itu ada 3 poin ini, maka langkah berikutnya coba Bapak Ibu, mohon maaf sekedar info nggih, nanti ketika proses pembimbingan di grup WA, akan sebisa mungkin kami siapkan template, barangkali Bapak Ibu mau menulis solo begitu, akan kami usahakan ada template yang itu menggali dari sini. Jadi benar-benar dari awal nanti, bagaimana Bapak Ibu menemukan ide-ide, tuliskan di situ, kita buatkan template, kemudian dari ide itu tentukan tema Bapak Ibu, kemudian dari tema itu coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, yang pertama, mengapa tema tersebut menarik bagi orang lain? Oke, seperti buku yang tadi saya tunjukkan, yang saya tulis ini, Guru Menulis Buku itu tidak susah, ya. Kemudian apa kelebihan tema buku ini dibandingkan buku yang sejenis? Jadi dari referensi tadi, Bapak Ibu pastikan nanti sudah dibaca, ya, sudah dibaca. Kemudian Bapak Ibu coba bandingkan nanti kira-kira Bapak Ibu nanti akan membuat suatu perbaikan atau suatu kelebihan apa dibandingkan buku-buku referensi yang sudah ada. Yang berikutnya adalah siapa target pasarnya. Nah, sebenarnya ini nanti kalau untuk penulis pemula bisa belakangan, gitu. Tapi kalau memang dari awal mempunyai target itu ya enggak apa-apa. Jadi siapa nanti yang kira-kira mau membeli buku saya ini begitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, M yang ketiga yaitu membuat outline. Nah, Bapak Ibu, ini kami rangkumkan mungkin semoga dapat membantu ya. Ini kami coba yang paling singkat, yang paling simpel. Jadi outline itu rambu-rambu Bapak Ibu, rambu-rambu supaya Bapak Ibu nanti ketika menulisnya itu bisa fokus pada satu tema tadi, tidak melebar kemana-mana. Jadi yang pertama, tuliskan tema, kemudian rencanakan judul.
Ini biasanya di akhir Bapak Ibu untuk judul, biasanya di akhir. Tapi kalau memang dirasa sudah ada rencana ya, rencana judulnya, maka boleh dituliskan dulu, enggak apa-apa. Tapi nanti begitu buku itu sudah jadi, dibaca ulang, kemudian direview, baru nanti tentukan judul yang fix. Ya, jadi ini rencana judul bisa beberapa begitu, beberapa option judul. Kemudian tuliskan masalah. Apa sih yang terjadi atau kegalauan yang dirasakan sehingga Bapak Ibu menulis buku itu. Kemudian tuliskan faktor-faktor penyebabnya. Apa saja faktor penyebabnya? Bisa nanti internal, eksternal, dan seterusnya. Kemudian solusi. Kira-kira dari pemikiran Bapak Ibu, apa hal-hal yang dapat mengatasi penyebab-penyebab yang disebutkan di atas ini tadi. Oke, begitu Bapak Ibu. Ini adalah muatan dari outline secara sederhana. Contohnya seperti apa ya supaya tidak bingung Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan beberapa contoh outline. Yang pertama di buku Indahnya Rumahku ya, Indahnya Rumahku itu ada konsepnya, dia memaparkan 3 bagian rumah itu menjadi indah. Ada bagian depan, beranda depan, sisi dalam, dan beranda belakang. Nanti di beranda depan itu apa yang mau ditulis? Misalkan ya, pertama itu pintu gerbang hijau. Kemudian ada taman dan jejeran pot bunga. Dan seterusnya. Kemudian di sisi interior, nanti apa saja yang mau ditulis? Kemudian di beranda belakang nanti apa saja yang mau dituliskan di sini. Nah, sampai ada penutup. Nah, seperti ini juga sudah bisa dikatakan sebagai outline. Nah, dengan begini, maka Bapak Ibu nanti ketika menulis akan lebih fokus dan lebih mudah untuk mencari referensinya. Gitu. Contoh yang kedua, ada SOS. Ini bukunya guru saya, Pak Muhammad Koiri, yang tadi di depan sebenarnya saya tuliskan ya. Beliau sangat luar biasa ya di Surabaya ini ya. Penulis, dosen dan penulis yang luar biasa, banyak sekali karya-karyanya. Ada buku SOS, beliau menulis ini, bukunya sangat bagus sekali. SOS itu sopo ora sibuk Bapak Ibu. Apalagi seorang guru ya, apalagi seorang guru itu sibuknya luar biasa. Meskipun ada beberapa yang sok sibuk begitu ya, tapi sebagian besar guru memang SOS ya, sopo ora sibuk. Nah, di sini Pak Koiri itu membuat outline seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama sekali ada selamat datang. Ini agak beda modelnya, memang agak nyentrik ya. Kemudian kata pengantar dari pakar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya. Jadi secara pakem tidak ditentukan ya outline-nya. Tidak ada pakemnya begitu maksudnya. Tidak ada pakemnya. Outline-nya seperti apa. Jadi bisa mode seperti ini atau mode yang seperti ini. Ini langsung bab begitu. Oke. Nah, ini beliau menuliskan juga sebagian besar itu tanpa terschedule. Jadi ketika di mana saja ada ide langsung dituliskan, ada ide langsung dituliskan. Kemudian baru disusun seperti ini. Nah, ini memang luar biasa. Nanti Bapak Ibu kalau sudah ketagihan menulis, itu nanti juga akan seperti beliaunya. Di mana-mana akan menulis. Ketemu apa aja ditulis. Ya, ketemu apa aja ditulis. Yang berikutnya, contoh ketiga, ini saya tunjukkan yang beda-beda ya Bapak Ibu. Yang ketiga, ini contoh outline dari buku Mata Kata dari Literasi Diri. Ya, jadi modelnya beda ya, modelnya sangat beda. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan yang model mana saja yang itu dirasa dapat memudahkan Bapak Ibu untuk menulis sebuah buku.
Nah, yang terakhir ini buku saya ya. Jadi yang nanti Bapak Ibu bisa mempelajari ini. Sebenarnya yang saya tuliskan ini juga juga apa istilahnya rangkuman dari buku ini. Yang saya tuliskan itu yang pertama ini, mengapa guru harus menulis. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, tapi saya ambil sedikit saja. Di sini ini adalah outline buku saya yang terakhir tadi ya, yang masih tahap proses cetak. Mohon doanya nanti bisa segera jadi dan barangkali Bapak Ibu pengen mendalami belajar nanti bisa di sini. Nah, Bapak Ibu bisa mengamati tulisan-tulisan ini. Ini adalah benar-benar cara belajar guru menulis. Jadi di sini insya Allah diuraikan dengan sangat gamblang, dengan bahasa yang ringan begitu, yang mudah dipahami. Barangkali nanti bisa dibaca dan bisa memudahkan Bapak Ibu untuk menuliskan sebuah buku. Jadi ada beberapa narasi untuk motivasi, ada beberapa teknisnya, ada tipsnya, kemudian ada prakteknya. Nanti di sini ada beberapa template yang ketika Bapak Ibu menggunakan template itu, maka insya Allah akan sangat cepat sekali dalam menulis buku. Jadi sekitar 1 bulan lah begitu. Ya, kalau untuk yang triknya Pak Prof. Eko Indrajit tadi itu butuh jam terbang yang tinggi itu, ya. Nah, yang berikutnya yaitu mengumpulkan referensi. Bapak Ibu, referensi terbaik itu adalah buku dan atau sumber lain yang terbukti keilmiahannya. Jadi sekarang pun di internet sudah sangat banyak sekali ya referensi-referensi dan itu insya Allah juga sudah valid begitu, tapi juga harus ekstra hati-hati. Akan lebih aman ketika dalam bentuk buku Bapak Ibu referensinya. Jadi kita juga mudah untuk membacanya, memahami, kemudian nanti dari situ kita bisa memparafrasekan dengan baik gitu. Yang berikutnya, yang berikutnya yaitu mengembangkan outline. Nah, ini Bapak Ibu 4 triknya. Yang pertama, tulis apa yang Anda ketahui, ya. Tulis apa yang Anda ketahui. Jadi dari tema tadi tulis saja pokoknya, ya. Jangan sampai di stop. Ketika ada ide, biarkan ngalir aja. Biarkan ngalir aja seperti air mengalir, jangan di stop dulu. Pokoknya ditulis saja, jangan takut salah. Jangan takut salah, biarkan saja dia menulis mengalir begitu. Nanti baru di akhir nanti ada proses review dan editing nanti. Nah, ketika tulisan ini sudah dirasa jadi, Bapak Ibu, ini biasanya yang kita tidak sabaran. Kalau tips trik yang kami sarankan, diamkan sebentar. Jadi diamkan sebentar Bapak Ibu. Ibarat minum kopi itu biarkan sebentar, gula kopinya biar ke bawah dulu begitu. Jadi yang pertama adalah untuk mengistirahatkan otak, ya, dari proses menulis tadi, sambil juga sebenarnya untuk mencari ide atau referensi lain. Tapi jangan diutik-utik dulu, ini biarkan dulu, simpan dalam satu folder begitu ya, kalau diketik, kemudian diamkan sebentar, sambil merefresh pikiran dan otak kita, baru nanti ketika fresh, kita mulai lagi. Nah, di sisi ini, setelah ini Bapak Ibu, tadi kan banyak referensi, maka Bapak Ibu usahakan membaca, ini yang paling penting juga ini ya, membaca karya orang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk mempelajari gaya penulisan si penulis tadi dan melihat materinya. Ya, ketika kita sudah membaca materinya, kita di situ bisa membandingkan nanti. Kita sambil mengingat tulisan kita ini, kita bisa sambil membandingkan dan nanti karya orang lain ini, buku-buku orang lain ini bisa kita jadikan rujukan untuk
memperbaiki tulisan kita. Nah, terakhir, ketika ini sudah, tahapan-tahapan sudah dilakukan, maka Bapak Ibu bisa kembali on menulis. Ya, menulis dengan tujuan untuk penyempurnaan tulisan tadi. Misalkan ada tulisan yang belum selesai dari segi informasi atau apa begitu, bisa ditambahkan. Atau mungkin ada data-data yang tadinya ini masih kurang, maka bisa ditambahkan. Ini biasanya yang perlu kesabaran Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya ketika tadi sudah dirasa cukup 4 langkah, maka mengedit tulisan. Naskah yang sudah jadi, alangkah baiknya dibaca dulu, lalu dilakukan pengeditan. Nah, pengeditan ini insya Allah akan ada nanti kita bahas dengan tuntas ada sesinya tersendiri ya, nanti ada sesinya tersendiri di pertemuan mungkin pertemuan berikutnya begitu ya. Nanti akan kita bahas apa-apa yang perlu kita lihat, perlu kita edit dalam sebuah tulisan. Nah, Bapak Ibu, terakhir ketika tadi tulisan sudah jadi, maka kita mulai untuk menerbitkan tulisan. Jadi sebelum menerbitkan tulisan itu ada proses seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini nanti tapi oleh penerbit, biasanya oleh tim penerbit seperti ini Bapak Ibu. Jadi akan ada tahapan-tahapan revisi, kemudian ada review oleh para pakar nanti. Jika diperlukan, ini ada kata pengantar dari pakar atau endorsement, kemudian ada revisi akhir dan seterusnya. Ini biasanya kalau kita tidak mau ribet, biasanya kita kirim ke percetakan gitu aja. Tadi ada yang kelewatkah? Oh ini, ya ini ada yang kelewat Bapak Ibu. Sedikit mengenalkan penerbit itu ada yang mayor Bapak Ibu, ada yang indie. Yang mayor itu Bapak Ibu seperti penerbit besar ya, seperti Erlangga, Gramedia dan seterusnya itu. Kalau di mayor, tulisan kita diterima di penerbit mayor itu proses layout sampai cetak semua biaya ditanggung oleh penerbit. Bedanya di situ. Kalau di indie itu ini ya diterbitkan sendiri ya. Proses layout sampai cetak ditanggung oleh penulis. Kalau yang mayor pemasaran ditanggung penerbit ya kita sudah jadi tahap tugas kita sebagai penulis hanya sampai tahap penulisan selesai. Kemudian selanjutnya proses layout, ISBN dan seterusnya sampai cetak adalah tanggungan dari penerbit mayor. Nanti bagaimana cara menembus penerbit mayor nanti sambil jalan akan diberikan tips triknya ya. Nah ini kalau di mayor ada royalti ya, royalti buku maksimal itu 10% biasanya sih, tapi nanti tergantung surat perjanjian kerjasama di awal itu antara penulis dan penerbit. Tapi yang umum itu biasanya seperti ini. Kalau indie ini Bapak Ibu, nanti untuk belajar kita bisa pakai yang penerbit indie, jadi semuanya kita kerjakan sendiri dari layout sampai nanti cetak itu adalah masih tanggungan dari penulis, termasuk dari segi pembiayaan, termasuk dari segi marketing atau pemasaran gitu. Kelebihannya income-nya itu menjadi 100% haknya si penulis. Itu Bapak Ibu. Cuman biasanya kalau untuk branding itu ya sebisa mungkin naskah itu dikirim ke penerbit mayor. Gitu nggih. Nanti ada beberapa sebenarnya sekarang banyak ya penerbit kalau indie itu banyak sekali. Kalau penerbit mayor itu juga banyak tapi nanti bisa kita apa namanya? Coba ya. Kita coba kirim beberapa naskah ke beberapa penerbit mayor gitu. Sebelum ini Bapak Ibu tadi ada yang terlewat.
Oke, ini Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu sedang belajar menulis, maka tadi di awal sebenarnya saya ada untuk ini, ya. Ada namanya ikrar kepenulisan. Jadi ini untuk memotivasi diri kita sendiri, yaitu ini bisa Bapak Ibu salin nanti atau nanti di filenya Bapak Ibu bisa mengcopy dan ini akan bisa menjadi sebuah kekuatan tersendiri untuk kita bisa menulis dengan baik. Oke. Jadi nanti kita coba seperti ini Bapak Ibu. Pada hari ini saya mengizinkan diri saya untuk belajar menulis dan menyelesaikan satu buku, kemudian menerbitkannya agar menjadi wasilah kebaikan bagi saya dan orang lain pada umumnya, dan seterusnya. Nah, apa tujuannya Bapak Ibu? Kalau saya boleh sedikit cerita, tadi sudah saya sampaikan, saya mulai belajar menulis secara online juga bersama Mas trenernya itu masih muda sekali, Mas Tendi Murti, ada sama juga Mas Brili Agung, kemudian ada yang offline itu ada Pak Mulyana, Pak Koiri ini juga, Om C yang PGRI. Nah Bapak Ibu, apa tujuannya membuat ini? Ternyata efeknya benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Ketika saya mengikuti diklat itu, di awal itu dibuatkan seperti ini Bapak Ibu. Ikrar kepenulisan. Maka ketika sudah membuat seperti ini Bapak Ibu bisa melihat saya menuliskan dalam sebuah kertas manila begitu. Saya berjanji pada diri saya sendiri untuk istiqomah menulis, kemudian sampai nanti tulisan saya itu menjadi satu buku. Lalu kita mohon doa ke orang-orang terdekat. Inilah yang dinamakan cara langit ya Bapak Ibu, cara langit untuk menulis. Jadi tidak boleh menafikan kekuatan sebuah doa. Jadi mulai dari keluarga, istri anak saya, kemudian murid-murid saya bawa kayak gini Bapak Ibu. Ini kan jadi malu ya kalau guru seperti ini ya sebenarnya ya. Justru karena malu tadi, sudah bawa beginian, di awal bawa beginian, kalau tidak jadi bukunya kita pasti malu. Nah dari situ justru mendorong kita untuk menjadikan buku kita benar-benar terrealisasi. Kalau saya kemarin tidak hanya ke siswa saya Bu, Bapak Ibu, tapi juga ke wali murid. Ya, saya nekat ke wali murid, di semua medsos juga itu saya minta seperti ini. Nah jadi Bapak Ibu, ini adalah langkah awal yang nanti perlu Bapak Ibu tanamkan dalam diri Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu tanamkan dalam diri Bapak Ibu untuk memulai menulis. Nah, untuk memulai menulis, nanti dari sini Bapak Ibu akan selalu tersulut semangatnya untuk menyelesaikan tanggungan menulis sebuah buku tadi. Ya, semoga nanti ini menjadi sebuah inspirasi Bapak Ibu untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Syukur-syukur kalau itu buku solo begitu. Ya. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, mohon maaf tadi karena kelewat. Bapak Ibu, terakhir penutup dari kami, menulislah, karena dengan menulis, engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Nah Bapak Ibu, ada yang kepingin hidup 1000 tahun lagi? Oke, silakan Bapak Ibu menulis. Nah, semoga bermanfaat. Demikian sedikit materi yang bisa kami nanti ada sesi diskusi dan kami bisa menjawab apa-apa yang menjadi kegalauan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kami kembalikan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bang John. Alhamdulillahirabbil alamin.
sangat menginspirasi kita adalah bahwa kita jangan takut untuk menulis. Mohon Jangan maaf, Ustazah Tutut, suaranya putus-putus. untuk salah di dalam menulis, keberanian melakukan, sudah jelas ya Bang Jon. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ini Ustazah Tutut. Saya langsung baca yang di kolom chat dan saya coba menjawab begitu nggih. Karena suara dari sana sama sekali tidak terdengar. Apakah panitia juga apakah peserta juga merasa tidak mendengar? Iya, tidak mendengar. Kayak robot suaranya, modulasinya. Tidak jelas suaranya. Suaranya nggak jelas, Ustazah Tutut. Oke, baik. Saya ulangi tadi pertanyaan dari Bu Nina, MTS Nurul Islam. MTS Nurul Islam. Bagaimana cara agar tulisan itu tidak bias, tidak mulek, dan tetap bisa fokus ke satu tema? Sebenarnya caranya simpel Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu buat sebuah outline Bapak Ibu. Sebuah outline. Dari outline itu Bapak Ibu pasti nanti tidak akan kemana-mana tulisannya. Bapak Ibu akan fokus pada satu tema itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi jawabnya di outline ya Bu Nina. Nanti akan saya kirimkan contoh-contoh model outline ya supaya Bapak Ibu nanti bisa meng-ATM outline tersebut untuk membuat buku begitu. Pertanyaan berikutnya, apa yang ada dalam pikiran Anda saat ini? Persis pertanyaan di Facebook ya. Oh ya, ini Pak SMP Wahidiyah. Ya betul Bapak. Sebenarnya asal mula sebuah tulisan itu bisa nanti dari sini juga Bapak. Dari kegalauan yang ada di pikiran kita. Nah, itu nanti kita cari apa-apa penyebabnya, kemudian dari situ kita coba carikan solusinya, beberapa solusi alternatif begitu, kita tuliskan, dari situ kita buat sebuah mind mapping, kemudian dirupakan, dikembangkan menjadi sebuah outline. Begitu Bapak. Berikutnya, sebentar Bapak Ibu. Ide baru. Bu Lili Sriwahyuni. Ide baru, geger sama anak bisa dibukukan. Boleh, enggak apa-apa Bu. Ini nanti kategorinya parenting, bisa jadi nanti. Bisa jadi di buku parenting. Justru ini akan sangat laris nanti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang guru, ini juga masih insya Allah masih termasuk tema yang dikuasai nanti Bapak Ibu, yaitu buku parenting. Ini misalkan buku itu ditulis oleh Bu Lili ya tadi yang punya ide ya. Ditulis saja Bu Lili ya, ditulis dulu. Bu Lili punya ide parenting ya, tadi bagaimana orang tua supaya tidak gegeran dengan anaknya begitu ya. Misalkan ketika pembelajaran BDR ini ya. Kan itu ya yang sekarang sedang up to date ya, karena BDR, jadi anak sama ibu sering gegeran begitu ya. Ini bisa Bu Lili nanti coba dituliskan. Ini sudah nemu satu ide aja ini ya. Jungkir balik mengajar online bisa dituliskan. Sangat boleh Pak ini. Tapi nanti hati-hati bisa jadi kalau Bapak Ibu sudah menuliskan menjadi best practice, kemudian nanti bisa juga dari best practice itu dibukukan nanti Bapak Ibu. Tinggal mengubah narasinya saja nanti ya. Kalau best practice nanti akan lebih simpel.
Bang John yang M4 tadi apa? Oh, berarti ini yang terlewat tadi ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Yang M tadi, yang pertama adalah menulis apa saja, kemudian yang kedua fokus satu tema, yang ketiga ketika sudah ketemu satu tema, Bapak Ibu buat outline-nya, kemudian kembangkan outline tersebut. Setelah itu Bapak Ibu mengedit dan baru menerbitkan. Yang keempat mengembangkan outline, Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Lilik juga, Bu Lilik Sri Wahyuni, ketemu ide lagi, riwayat hidup diri pribadi, autobiografi bisa dikumpulkan untuk memenuhi tugas ditulis. Sangat boleh, Bu, insya Allah sangat boleh. Apakah kiat-kiat atau prasyarat yang diperlakukan? Oh, ada nanti Bapak Ibu. Kalau autobiografi, nanti bisa saya kirimkan ya panduannya. Ini agak beda soalnya. Kalau autobiografi agak beda dengan buku yang tadi disampaikan ya. Nanti bisa saya kirim di grup atau nanti di Japri ke Bu Lilik. Begitu Bu Lilik ya. Atau Bapak Ibu ada yang mau bertanya secara langsung, monggo silahkan. Sambil nunggu Sadah Tutut, barangkali di sana sudah terkondisikan dengan baik. Halo, Sadah Tutut? Belum? Oke, Bapak Ibu, monggo yang mau bertanya. Oh, sudah. Sudah. Halo, ini dari Bu Nur Khoimah. Pak John, sudah dengar? Sampun nggih? Sudah bagus, sudah bagus. Dengar? Sudah. Ya, baik. Ya, sudah. Ini ada pertanyaan dari Bu Nur Khoimah. Bapak, untuk mencetak buku, apakah ada biaya cetaknya? Kemudian, adakah ketentuan jumlah lembar buku ketika dicetakkan dari penerbit? Biaya cetak. Oke, langsung sama dijawab. jumlah lembar buku yang harus dicetak. Ya. Baik, langsung dijawab ya. Oke, baik, terima kasih Ustazah Tutut, terima kasih Bapak Ibu Bu Nur Khoimah ya. Bu Nur Khoimah, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, apakah mencetak buku itu berbayar? Yang pertama, iya Bu. Kalau tidak berbayar nyetaknya pakai apa begitu? Oke. Jadi apalagi tadi sudah dijelaskan deh. Jadi ada kecuali kalau penerbit mayor Bapak Ibu. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau Bapak Ibu itu memasukkan naskahnya ke penerbit mayor seperti Gramedia, seperti Erlangga, maka Bapak Ibu sama sekali tidak berbayar. Sama sekali Bapak Ibu tidak memerlukan tidak mengeluarkan uang sama sekali. Jadi justru Bapak Ibu nanti akan memperoleh royalti sekitar 10%, tergantung nanti Bapak Ibu kesepakatan dengan si penerbit begitu, si manajemen penerbit. Yang kedua, apakah ada batasannya? Nggih Bapak Ibu, kalau halaman itu ada dan nanti tergantung kalau Bapak Ibu pengennya itu yang mayor, maka Bapak Ibu harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh penerbit tersebut. Ya, dan langkahnya tadi banyak, ada 8 tadi. Nanti harus melalui reviewer. Reviewer itu nanti petugas dari manajemen penerbitan yang itu mengecek benar-benar tulisan Bapak Ibu. Bisa jadi dicoret-coret kayak tadi. Ya tadi saya lihatkan ya ada yang dicoret-coret, itu bukunya Pak Koiri prosesnya. Padahal beliau sudah sangat master ya, itu bukunya masih dicoret-coret, naskahnya maksudnya, naskahnya masih dicoret-coret. Tapi akhirnya diterima. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi, kalau mau yang free tidak berbayar, maka Bapak Ibu bisa mencoba ke penerbit mayor. Tapi pastikan naskah itu memenuhi kriteria dari penerbit tersebut. Yang kedua, batas halamannya, kalau buku solo tadi ya, A5, minimal 160 lembar, Bapak Ibu. A5, 160 lembar. Nah, seperti itu, Ustazah Tutut. Monggo bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya dari Bu Wulandari. Assalamualaikum Bapak, kami dari TK Tosaren 2
ketika kita mencoba menulis, yang paling menggalaukan adalah menentukan kalimat yang pas untuk menuju endingnya. Itu yang pernah saya alami. Jadi bagaimana nih tipsnya Bang John biar endingnya tuh happy dan enjoy begitu. Baik, Bapak Ibu, tadi pertanyaan dari Bu Wulandari, TK Tosaren 2. Nah, berarti ini berarti Ibu Wulandari ini sudah bisa menulis, ini sudah sangat bagus ini. Tinggal bagaimana menentukan endingnya. Jadi nanti sebenarnya kalau sudah masuk ke tahap itu, Bapak Ibu tinggal satu langkah, yaitu banyak referensi. Bapak Ibu banyak membaca tulisan yang serupa, seperti tadi saya sampaikan. Bapak Ibu diamkan dulu sejenak, tapi diamkannya jangan lama-lama gitu Bapak Ibu. Saya tadi lupa. Kalau lama-lama biasanya terlalu lama, kita terlalu enjoy menunda dan akhirnya bablaslah tidak tercetak sebuah buku. Ini yang bahaya. Tapi diamkan dengan sesuai target Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu akan mendiamkan naskah itu kurang lebih 1 minggu. Nah 1 minggu itu udah enggak usah dilihat sama sekali. Enggak usah dilihat dan Bapak Ibu di sela-sela itu baca referensi buku yang sekiranya setema dengan naskah Bapak Ibu yang sedang ditulis tadi. Nah, dari situ Bapak Ibu nanti bisa sambil mencari inspirasi dari buku yang itu kemudian diparafrasekan. Jadi tidak tidak mengcopy ya, tapi itu diparafrasekan dengan bahasa atau kalimat dari Bapak Ibu sendiri. Begitu. Ustazah Tutut. Monggo dilanjut. Iya, terima kasih. Ini dari Bu Winda, dari SMP Negeri 2. Saya sering tidak puas dengan hasil tulisan saya. Ini guru bahasa Jawa sepertinya. Bagaimana mengatasi ketidakpuasan? Apakah harus perlu diedit, direvisi lagi atau bagaimana, Bang John? Nah, ini berarti juga kalau kesimpulan saya berarti Bu Sarsian ini juga sudah bisa menulis, bahkan sampai ini membuat cerkak ya. Cerkak itu cerita pendek ya, cerpen ya. Tapi dalam bahasa Jawa ini justru ini luar biasa. Nah, tadi yang Ibu alami berarti itu menjadi kendala yang tadi saya sampaikan, yaitu di kendala psikologis. Nah, Ibu merasa bahwa tulisannya kurang bagus atau tidak pede dengan tulisannya. Ini yang perlu Bapak Ibu hilangkan dulu. Kalau sudah tahap seperti Bu Sarsiani tadi, maka bisa jadi langkahnya begini Ibu. Ibu kirimkan naskah tersebut ke orang lain, Bapak Ibu yang sekiranya mampu di bahasa Jawa dan di ilmu kepenulisan, nanti dimintakan saran kira-kira bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki. Jangan tulisan itu terus dibiarkan eman-eman atau dibuang, malah itu sangat eman-eman. Tapi nanti hanya perlu diperhalus dengan teknik-teknik dari orang yang lebih mampu di bidang kepenulisan. Gitu, Ustazah Tutut, bisa dilanjut? Baik, pertanyaan dari Pak Erwin atau Bu Erwin Pujiana ya ini, bahwa di Kota Kediri, apakah ada penerbit indie? Bisakah penerbit indie menguruskan ISBN dan editing? Ini sudah masuk di materi editing ini ya. Oke. Terima kasih Bu Erwin Pujiana. Bu Erwin Pujiana, sebenarnya kemarin sudah dijelaskan ya sama Pak Marsudi. SMP 1 itu sangat memfasilitasi Bapak Ibu di Kota Kediri untuk mencetak buku ya. Jadi bisa dikatakan termasuk penerbit indie ya. Tapi SMP 1 maksudnya punya rekanan begitu ya, rekanan ke penerbit. Nanti tim SMP 1 yang akan menguruskan ISBN. Kemarin kayaknya sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Marsudi. Jadi Bu Erwin Pujiana ini bisa nanti termasuk untuk
output dari kegiatan ini nanti insya Allah akan difasilitasi oleh tim SMP 1 dan rekanan penerbitnya. Itu saya tutup. Kita akhiri materi Bang John, jangan khawatir Bapak Ibu, ini Bang John nanti masih mendampingi kita, masih ada sesi berikutnya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab nanti akan kita akomodir dan kita siang hari ini supaya ada keberanian untuk mencoba menulis. Monggo, Bang John. Mungkin closing statement baik. ya, Ustaz. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebagai penutup dari paparan materi yang singkat ini, izinkan saya sedikit menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi, yaitu kunci dari sebuah menulis, Bapak Ibu untuk bisa menulis, terutama Bapak Ibu guru, saya yakin kalau kita lihat seorang anak bayi baru lahir saja itu tidak bisa apa-apa, seperti itu kita juga tahapan ketika menulis, maka bagaimana seorang bayi tadi akhirnya bisa berjalan dan berlari. Maka caranya yaitu dengan banyak berlatih. Nah, Bapak Ibu, tadi rumusnya sudah saya sampaikan. Menulis itu rumusnya M sama dengan K ditambah U. Mohon maaf ya, karena saya orang matematika jadi pakai rumus saja. MKU gitu ya. M sama dengan K plus U. Jadi menulis itu akan berhasil sukses, yaitu ketika Bapak Ibu punya kemauan yang kuat untuk menulis dan menghasilkan sebuah buku, ditambah dengan usaha yang keras, terutama usaha langit. Jadi cara-cara langit seperti tadi, Bapak Ibu bisa minta doa ke keluarga, ke orang-orang terdekat, ke anak-anak kita, siswa kita, ke orang tua wali murid. Nah, dari situ, selain mungkin dari diijabahnya doa itu bisa jadi karena kita punya beban psikologis malu ya, karena tadi sudah minta doa, kalau bukunya tidak jadi kok malu begitu, nanti itu bisa jadi juga jalan untuk buku kita bisa terbit. Terakhir Bapak Ibu, tulisan yang keren adalah tulisan yang lahir dari hati yang bersih, dari ilmu yang luas dan visi yang besar. Bang John, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Ustadzah Tutut. Terima kasih Bang John. Aplaus untuk narasumber kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, Birobbil Alamin, Bapak Ibu Guru semua peserta digulis pada siang sudah menjelang sore ya, bahwa semua hal selalu tampak mustahil sampai hal tersebut dilakukan. Adapun impian yang kita rencanakan akan selalu terlihat sulit kalau hanya dibayangkan. Jadi kalau hanya diimpikan saja tidak jadi-jadi. Begitu kata Bang John tadi. Semuanya harus ada kemauan, harus ada keberanian untuk mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Menulis adalah suatu cara untuk bicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa, suatu cara untuk menyentuh seseorang dimanapun berada. Dari menulis, kreativitas akan kita mulai. Ikatlah ilmu dengan menulis. Ini harapan kami yang terakhir kepada Bapak Ibu Guru peserta digulis pada sore hari ini. Harapan kami semoga diklat guru menulis ini adalah awal yang baik, yang kemudian mampu menyulut bakat-bakat terpendam dari Bapak Ibu Guru semua, dan menjadikan lebih kreatif, lebih inovatif di dalam berkarya dan dalam berbagi kebaikan dan kemanfaatan. Selamat menulis Bapak Ibu Guru semua. Kita tunggu karya-karya terbaik dari Bapak Ibu Guru semua. Saya Dia Azia Suti undur diri pada kesempatan kali ini. Kita break, jeda untuk istirahat sholat.
Setelah itu kita akan masuk kembali pada materi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, mohon maaf jika ada salah kata, khilaf dan ada kesalahan dalam teknis tadi. Semoga itu tidak mengurangi semangat Bapak Ibu Guru untuk mengikuti kegiatan Diklat Guru Menulis pada sore sholat asar dan istirahat. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.